pecat semua boomer-boomer di PSSI sekarang. Siapa tuh? Ya semua exco-exco. Semua exco yang bubar. Iya, pokoknya yang semua netizen maki-maki Mark Klok, maki Yakub Sayuri. Iya. Ya, padahal kan yang Patrick Kluivert, kenapa lu maki-maki pemain timnas? Pelatih kita tuh gampang disetir, tapi gue percaya Erick Thohir. Emang iya? Pelatih kita gampang disetir. Emang gak usah diomongin. Hebatnya Bojan, maksudnya dia bisa meracik pemain yang Persib Bandung yang mega bintang ini. Nah kan itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk pelatih timnas kan. Mengalahkan ego pemain-pemain ini supaya bisa main rapi, main teratur. Yang tadi gue bilang, ketika di Asia Persib Bandung berkibar, itulah keputusan Erick Thohir harusnya untuk ngambil Kang Bojar ini menjadi pelatih tim. Terus habis itu, pelatih di mana sih? Juventus sekarang. Oh pantesan Juventus ya? Maaf Juventus. Soalnya gue Milanis nih, mau apa lu? Royandi, kita udah kedatangan influencer, artis yang cuitannya viral sampai sekarang padahal udah belasan tahun. Ini bukan cuma influencer, bukan cuma artis. Apa tuh? Ini mah pembuat Indonesia geger ini. Yaitu adalah Kemal Palevi. Ya, terima kasih. Ainus, luar biasa. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Ini cuitan viral di 2011 dan menurut sebagian bukan sebagian ya, mayoritas netizen bahkan ya. Itu masih relate ya, yang nggak bisa kita sebutin cuitannya apa itu. Takut. Gitu. Aduh gitu. Tapi intinya itu kan kritik PSSI ya berarti. Iya, kritik PSSI. Sebenarnya itu waktu itu yang men-trigger 2011 nge-tweet itu tuh apa sebenarnya? Wah, itu era kegelapan timnas Indonesia tuh, Nurdin Halid kan? Iya. Gila, 2005-2007 kasus korupsi gula, kalau nggak salah tuh, kalau salah benerin netizen kan lebih pinter ya. Pokoknya import gula, abis itu import beras Vietnam, kalau nggak salah tuh 2007. Terus ada lagi minyak goreng, pengadaan minyak goreng itu kan tersangka terus tuh, maksudnya masuk penjara kan, seperti penjara. Sempat, tapi bisa mimpin PSSI kan? Itu dia. Itu satu-satunya tuh kalau nggak salah. Nggak, ada lagi, ada dua nama lagi kayak Joko lagi. Driono. Terus habis itu siapa lagi, satu lagi lupa lagi lupa. Pokoknya ada lagi lah. Bukan, maksudnya ketua PSSI yang memimpin dari balik Ada dua nama, ada 3 orang kan. Joko Driono, Nurdin Halid sama satu lagi lupa. Apa setelah Nurdin Halid gitu. Pokoknya lupa satu lagi siapa. Dan itu Nurdin Halid di situ, wah itu era kegelapan itu. Dia ngerubah statuta FIFA kan tahun itu kan, yang dari tidak pernah dinyatakan bersalah jadi sedang tidak bersalah. Pokoknya intinya gitu kata-katanya tuh. Nurdin Halid, degradasi dihapus, pengaturan skor. Terus kita demo, kita demo semuanya. Kita demo supporter demo. Sampai akhirnya PSSI dipindah ke Pulauan Riau, ingat banget gue. Wah itu chaos, ada satu nama, lupa gue namanya. Jadi waktu itu mau bikin liga tandingan, Liga Primer Indonesia. Saking bobroknya Liga 1 ini. ISL, IPL ya? Arifin Panigoro kan dulu itu. Itu dia, yang akhirnya rusuh, kan berdua akhirnya ricuh tuh di Riau kan. Iya itu, nah dari situ, wah itu benar-benar yang, makanya keluarlah cuitan itu. Plus klimaksnya adalah AFF 2010, udah itu klimaks kita. Emang kenapa dengan AFF 2010? Lah, kita kan clean sheet. Kita kan di grup menang semua. Malaysia kita kalahin loh di grup itu. 5-1 Unggul habis itu lawan Filipina ya. Filipina semifinal. menang. Habis itu, Nurdin Halid ngajak ke rumah Pak Abu Rizal Bakri. Disitulah cikal bakal kenapa gue benci banget sama situ. Itulah gue cikal. Bukannya gimana ya guys, bukannya masalah. Ini gue pasti dihujat ya sama... Yang kemarin juga. Oh iyalah, itulah maksudnya. Okay. Bukannya gimana-gimana, pasti dihujat kayak bilang aja iri apa segala macam. Enggak, ini kita udah pernah trauma di AFF 2010 di mana kita tuh belum juara, tapi kita udah diajak, timnas semua diajak makan di rumah kediaman Abu Rizal Bakri. Ada Nurdin Halid juga di situ. Dan kebetulan Pak Nirwan juga kan. Ada. Nah, jadi posisinya di situ adalah kenapa kita belum menang, kita sudah disambut sama pejabat-pejabat ini. Makanya dari situ kita udah kayak setiap kali timnas semifinal udah mau masuk final, kita tuh selalu was-was. Jangan ada pejabat yang intervensi aja. Selalu kayak gitu kan supporter, jangan ada pejabat gitu. Setiap kali ada pejabat intervensi, entah kenapa kita kalah gitu. Dan terbukti kita kalah 3-0 di Bukit Jalil. Waktu itu viral yang soal laser mata Marcus Horizon kan. Ya setelah lama nggak dikulik-kulik, Najwa Shihab sempat ngomong juga soal jangan-jangan ada pengaturan skor, dikasih Alphard. Apa pas pertemuan sama Abu Rizal Bakri itu ada obrolan apa. Yang tapi udah dibantah kan? Ya terakhir udah dibantah kan semua kan, udah dibantah sama Marcus Horizon sama Hamka Hamzah, Bang Hamka Hamzah udah di inilah, maksudnya udah klarifikasi tidak. Tapi dari situ
kebenciannya tuh paling tinggi ya di era Nurdin Halid. Dia bisa mimpin dari balik jeruji. Wah gila, itu mah buset. Itu mah legend sih. Itu kemarahan tertinggi kita lah. Di situ kan pengen banget Nurdin Halid lengser tuh luar biasa sampai di demo kan. Sampai dia harus pindah. FIFA juga udah Andi Malarangeng waktu itu Menpora ya kalau Iya, salah Andi ya. Malarangeng. Andi Malarangeng Menpora aja sampai membekukan PSSI kan. Iya. Wah itu itu alasannya di situ. Kalau nggak salah sampai Bang siapa itu Bang Hinca juga waktu itu Hinca diturunin Panjaitan kan. ya. Iya benar, Bang Hinca Hinca Panjaitan. Melerai pertikaian itu. Wah itu mah chaos itu. Chaos juga. Kalau yang fans yang kan beberapa kali gue dibilangin sama fans bola kayak wah nih Bang Kemal FOMO nih karbit nggak nonton timnas. Buset. Dari 2011 itu. Ya, Gila, itu bro. banyak yang bilang itu. Banyak. Era-era yang era sekarang kan banyak banget fans FOMO kan. Iya. Yang era Marcelino, Justin Hapner ini. Nah gue waktu itu ada satu ketikan soal, gue tuh sebenarnya banyak masalah. Dulu gue pernah nge-tweet soal Zulham Zamrun. Nah, itu kenapa sih? Era itu. Ya karena pada saat itu gue pribadi merasa Zulham Zamrun itu kayaknya wah itu menguak-luka lama ya. Nggak apa-apa. Kan yang lama-lama boleh diceritakan untuk jadi pelajaran kan. Sudah nggak ada lagi ya. Posisinya kan? soalnya waktu itu Zulham Zamrun masih Persib tuh. Tapi intinya adalah waktu itu gue ngerasa Zulham Zamrun terlalu banyak dribble, terlalu banyak bawa bola gitu. Banyak keeping bolanya terlalu lama. Gue ngerasa bahwa Zulham Zamrun ini ya waktu itu kan Cristiano Ronaldo Indonesia segala macam kan. Dan gue ngerti egonya juga beliau masih tinggi. Bang sekali lagi mohon maaf ya Bang kita sudah pernah ketemu Bang Zulham sekali lagi. Berarti udah aman ya? Cuma udah ketemu. Tapi kan memang begitu rata-rata pemain kan. Kalau dia sedikit ada egonya, keep bola terus kan. Iya. Bawa kemana kemari, lari. Lepas gitu. Ya, waktu itu ada satu nama pemain Arema namanya Bayu Gatra. Iya, Bayu Gatra ini nggak ya. dimain-mainin. Nah, gue pengen banget diganti sama Bayu Gatra posisinya. Waktu itu timnas. Waktu itu timnas juga lagi gacor-gacornya itu. Alfred Riedel kan. Era masih Alfred Riedel ya, itu bener ya? 2000 berapa tuh? Lupa waktu itu yang Zulham Zamrun 2016 ya? 16 ya. Iya, Masih Alfred Riedel. Lupa. Alfred. Waktu itu lupa. Terus habis itu udah di situ ngerasa bahwa ya harusnya diganti aja Zulham Zamrun karena kita kan dari main yang di Cibinong pindah ke bertandang tuh ke Thailand ya kalau nggak salah ya lupa pokoknya Final ya? Thailand iya kalau Final. dari Cibinong pindah tuh kita. Nah Zulham Zamrun ini waktu itu gue nge-tweet pada saat itu yang dimana gue nge-tweet itu di waktu yang salah aja. Kalau gue nge-tweet zaman sekarang nggak akan kena serang karena semua orang nge-tweet. Semua orang. Nah bayangin gue ketika ini kita balik deh. Kita ngatain Yakob Sayuri atau ngatain Mark pada saat gua ngatain Zulham Zamrun. Habis tuh orang-orang pasti. Tapi kan gua ada nge-tweet itu di era dimana semua orang sesuka itu sama timnas dan tabu untuk kita ngata-ngatain timnas gitu. Sekarang semua netizen maki-maki Mark maki Yakob Sayuri. Ya, padahal kan yang Patrick Kluivert kenapa lu maki-maki pemain timnas lu? Oke, pemain ya memang itu kan gitu. Iya, pemain mah ikutin arahan aja pelatih. gitu. Nah, makanya gue di situ nyadar, gue berkaca bahwa pada saat Zulham Zamrun gue melakukan kesalahan yang sama seperti yang netizen lakukan ketika ngatain Mark dan juga Yakob Sayuri. Iya. Nah, gue nyadar di situ. Jadi beda era aja pada saat itu. Lu bisa nyadar juga ya? Oh iya, Bang. Proses pendewasaan dari kontroversi itu ada, Bang. Ada nyatanya, Bang. Gitu. Ya, udah kenyataan itu sih. ada, Bang. Tapi nada amakannya masih ada amakannya. Masih. Nggak ada. Baru menit awal. Parah. Ampun. Baru menit awal loh ini udah langsung ampun. gigi Karena ini. ketika mention Nurdin Halid itu era keemosian tertinggi kita fans supporter sepak bola sih. Ya. Itu mah udah paling tertinggi tuh era kegelapan paling kelam lah setelah itu. Karena fans kalem juga loh. Waktu Nurdin Halid juga ikut marah. Dan terutama kekecewaan Piala AFF 2010 sih. Iya, Nurdin Halid itu orde barunya PSSI gitu. Habis itu reformasi kan. Tapi sampai sekarang kayak nggak benar-benar juga sih. Oh iya, berarti sampai sekarang kayak sama juga dong dengan Ray. sensor sendiri sih tiba-tiba. Iya, makanya. Nah, tapi gini pertanyaannya, kalau dulu semarah itu kan, istilahnya bukan ngatain lah, tapi kritik PSSI ya, itu masih relate sampai sekarang, Bang? Apa udah ada perbaikan? Wah, sebenarnya sih tweet itu masih 14 tahun masih belum ada perbaikan ya. Maksudnya tetap di retweet sampai sekarang. Kalau kalian masih main X, namanya bayangin gue dari zaman Twitter sampai ganti X gitu ya. Sekarang di X masih di retweet sama banyak orang kan tweetan itu. Sebenarnya jadi masih apa ya? Masih nggak ada. Maksudnya gini. Ini kan sebenarnya kita selalu dibilangin soal
kenapa patokan kita Piala AFF juara senior terus, sementara kita udah bisa tembus mau ke Piala Dunia yang gagal juga ya. Iya, gagal juga. Yang janjiin dong, kesel banget gue. Nanti kita bahas juga sih. Tapi intinya adalah kan kita selalu bahas, Coach Jatin selalu bilang kenapa sih patokannya Piala AFF, kan kayak Piala Dunia kita udah di depan mata, terus habis itu peringkat FIFA kita udah naik, kita udah rajanya Asia Tenggara digitu-gituin kan. Yang lain udah keok-keok ke semua, Indonesia nih, King Indo nih gitu kan. Nah tapi secara nggak langsung AFF itu sebenarnya patokan, berarti pembinaan kita sejelek itu dari tahun dulu sampai sekarang kita nggak pernah juara AFF senior. Iya juga. Padahal juniornya aja juara gitu. Juara, Patokan ya. kita kan senior. Berarti kan tidak ada perkembangan signifikan. Harusnya kalau kita bisa naik peringkat FIFA, gampang dong juara AFF. Yes. Kalah lagi dong, Iya. U23. Iya. Berarti apa? Stuck dong nih 14 tahun nggak ada apa-apa nih. Sementara kita selalu bilang King Indo nih, King Indo nih. Berarti kan stuck. Itu paling gampang loh. Kalau kita bisa tembus Piala Dunia di depan mata, ya AFF mah kacang goreng doang harusnya logikanya. Tapi kita kan nggak berhasil-berhasil. Berarti apa? Selama 14 tahun ini tidak ada perubahan signifikan. Patokan gue cuma itu doang sebenarnya. Oke, ini kita mencoba untuk berimbang juga ya. Iya, Ini lama-lama dihajar juga lama-lama nih. Gini, Siapa? Guanya apa lu? kita semua. Oh iya, kan ini opini gua. Gini, oke kalau misalnya dibilang mungkin nggak ada signifikan, tapi kan faktanya kita sudah sedekat itu loh sampai ke Piala Dunia. Istilah kita udah berapa edisi, ini yang Garis paling bawahi dekat. dengan naturalisasi yang Uzbek sama Jepang tidak lakukan. Garis bawah. Ya, Yordania juga enggak ya, Yordania. Kita garis bawahi itu dulu. Oke, itu satu. Kedua kan juga kan sebenarnya dari Bapak Erick Thohir juga udah melakukan banyak hal kan. Misalnya sekarang Super League udah ada VAR kan sekarang. VAR itu emang progres. Progres Tapi dong. VAR itu keniscayaan. VAR itu emang harus ada. Gila apa ya? Semua liga udah ada VAR, kenapa Indonesia ada VAR itu prestasi gitu. VAR itu keniscayaan, emang semua liga harus ada VAR. Iya, siapapun Gitu. orangnya itu harus Iya, ada gitu. harus ada. Mau Erick Thohir, mau siapapun harus ada VAR. Iya, Kemal Pahlevi pun ketua PSSI-nya itu harus ada. Iya, maksudnya mau kalian berdua ketua PSSI, VAR itu sebuah keniscayaan, bukan prestasi. Emang harus ada. Gue tetap berprestasi, maksudnya gue tetap berterima kasih sama Pak Erick Thohir. Dan gue selalu bilang di podcast gue, untuk sekarang nggak ada orang yang sebaik Pak Erick Thohir untuk memimpin PSSI. Oke. Mencintai sepak bola, punya power, Iya. modal kuat. Iya. Itu adalah modal dasar untuk menjadi ketua PSSI di Konoha ini, di Indonesia Iya, ini. iya. Yang dimana politiknya kuat, korupsinya kuat, ya. pokoknya intervensi ordal-ordalnya kuat. Pak Erick itu sosok yang paling cocok lah gitu. Gua sampai sekarang belum menemukan satu nama pun yang bisa menggantikan Pak Erick Thohir gitu. Berarti Belum ada. mendukung Erick Thohir ya? Kalau dibilang mendukung, mendukung. Oke, Tapi tetap dikritisi gitu. ya tetap kan, kalau itu mah tugas kita. Tugas Maksudnya kita, itu tugas kita as rakyat, as pencinta sepak bola. Kalau emang ada salah, kritik. Itu emang tugas, kewajiban kita malah. Itu bukan lagi kewajiban dan hak. Buset, itu. Buset. Nggak Oke. boleh memang. Kalau ada yang salah ya kita harus Ya, kita kritisi. kritisi. Kalau Oke. kritisi kita diam aja. Meskipun begitu kan, tapi tetap harus diakuin dong. Istilahnya dari ketua-ketua sebelumnya itu kita nggak pernah sampai round 4 loh istilahnya. Ya meskipun orang bilang naturalisasi, tapi kan itu kan sah-sah saja kan. Oh iya, boleh. Maksudnya itu sesuatu yang sah, nggak ada yang menyalahkan soal naturalisasi. Cuma kan itu yang kita sayangkan itu, gua dan beberapa teman-teman gua adalah itu kan sebenarnya cara instan aja kan. Iya. Kenapa cara instan ini dilakukan padahal bisa pembinaan. Terus habis itu ngomongnya juga, oh ini sebenarnya persiapan untuk 2030 pemain-pemain ini. Di 2030 beberapa pemain ini udah kepala 3 gitu, yang dimana sudah sangat tua. Plus negara lain pasti akan meniru cara Indonesia untuk naturalisasi. Malaysia yang sempat kena kasus kemarin kan. Walaupun Gagal ya? Walaupun gagal, tapi tetap ada usaha ke sana. Ada usaha, Berarti ya. artinya apa? Belum tentu kita di tahun 2030, 2029 nanti negara ASEAN lain tidak sekuat kita. Pasti dia akan meniru kita. Nah, sementara kita sudah mengeluarkan senjata pamungkas kita nih. Ya kan? Sekarang kita mau ngomongin pembinaan. Emang cukup dari sekarang sampai ke 2029, 2030 untuk pembinaan pemain muda. Sementara Jepang blueprintnya 100 tahun loh. Iya, 100 tahun ya. Iya, Uzbekistan juga bukan perjuangan. Dia liga lokalnya panjang lah perjalanannya. Turki sampai harus Presiden Erdogan turun tangan. Erdogan Turki. Iya, maksudnya perjalanannya sangat panjang gitu. Nah, kita nggak mungkin dalam 5 tahun benerin liga, 5 tahun benerin pembinaan pemain muda, udah nggak mungkin. Berarti kan harapan kita tetap di Izes, Verdong, yang dimana beliau makin tua dong. Iya, iya. Bahkan beberapa pemain ada yang lebih tua lagi Kevin gitu. Dix, Tom Hai. gitu. Iya, dan si pemain-pemain lain ini mungkin Malaysia atau Thailand mungkin pemain muda yang dinaturalisasi. Nah, berarti kan 2030 mungkin cobaan kita lebih sulit lagi daripada sekarang. Makanya
kesempatan itu cuma ada sekarang sebenarnya untuk mencetak sejarah itu sekarang. Walaupun isunya adalah di 2030 katanya World Cup mau ditambah jadi 64. Peluangnya lebih gede dong peluangnya. Peluangnya lebih gede. Tapi tunggu dulu, belum diiyain sama negara-negara yang ada di World Cup. Karena mereka ngerasa eksklusifnya berkurang. Iya. Itu juga lucu. Itu mau Kalau digajal. Sebanyak itu turnamen aja semua dibuat negara. Iya, bukan World Cup. Prestisnya di mana? Gitu. Gue yakin negara-negara Brazil, Spanyol, apalagi Spanyol kan keras kan. Israel kalau masuk Piala Dunia kita nggak mau main, keras gitu. Iya. Bayangin negara-negara ini pasti protes ke FIFA. Di mana kita tahu FIFA juga kotor kan. Negara-negara lain, itu kan ada dokumenternya di Netflix. Bukan gua ngomong. Iya, gitu. Ya maksudnya jadi si negara-negara ini pasti akan berkoar, maksudnya ngapain 64 gitu, udah jadwalnya makin panjang, kita butuh istirahat, pemain bisa gampang cedera. Ini prestisnya World Cup hilang nih, aura mistisnya World Cup hilang, pasti mereka protes. Nah, makanya belum diiyain. Bang Kemal, ini kan tadi bilang bahwa banyak sebenarnya yang harus dibenerin sama PSSI. Kira-kira dari pandangannya Bang Kemal apa yang mau dibenerin nih supaya halangan-halangan yang akan terjadi di 2030 itu bisa kita hadapi. Supaya cuitan dari Bang Kemal udah nggak nggak ada lagi yang Ya. itu PSSI gitu. Pecat semua boomer-boomer di PSSI sekarang. Siapa tuh? Ya semua exco-exco. Semua exco yang boomer. Iya, pokoknya yang masih ada jiwa korupsi, jiwa rakus-rakus ini kita hilangkan semua. Emangnya exco PSSI sekarang ini korupsi ya? Ya Allah, masih ditanya begitu-begitu. Ingat nggak yang Liga 4 apa Liga 3 bola? Oke. Gitu. Ya, itu viral dong. Viral. Ya kan katanya nggak sengaja atau apa Ya gitu. tapi kan viral. Viral. Maksudnya kita Walaupun tahu diulang, dong. Walaupun diulang, tapi ini fakta ya. Fakta. Ya maksudnya banyaklah hal-hal yang kayak pengaturan-pengaturan yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu sebelum ada VAR gitu-gitu. Exco itu kan tidak berubah. Ketua PSSI-nya berubah, tapi tim Exco ini kan nggak ada yang berubah signifikan. Orangnya sebenarnya tetap sama. Artinya apa? Siapapun ketua PSSI-nya selama Exco-nya sama, ya tetap sama. Mau segitu ngelawan Pak Erick Thohir, gue yakin Pak Erick Thohir mungkin ada perlawanan mungkin ya. Ini sempat ada. Sebenarnya diomongin nggak ya? Boleh diomongin. Tapi ini opini aja ya guys ya. Maksudnya okay. ini mungkin ini konspirasi aja. Jadi kalau misalkan salah benerin aja. Kenapa Pak Erick Thohir tetap harus jadi Menpora? Karena Pak Erick Thohir itu harus ada terlibat langsung sama kepemerintahan, sama pemerintah gitu. Supaya apa? Supaya kalau Pak Erick Thohir ini disenggol, ini konspirasi sekali lagi ya. Kalau tapi bisa jadi benar. Ya mungkin ya. Kalau Pak Erick Thohir disenggol sama Exco ini nggak berani karena Pak Erick Thohir dibawa Pak Prabowo langsung. Berarti ada kekuasaan lah gitu. Jadi makanya tetap harus ada jabatan menteri supaya kekuasaan ini tidak bisa diganggu-gugat sama Exco ini. Ada tuh, ada sempat konspirasi lah. Kalau salah ya udah mohon maaf ya guys. Gue cuma denger aja. Nah makanya Pak Erick itu yang gue tahu sebenarnya pengen membenarkan PSSI, tapi selama Exco-nya masih orang yang sama nggak bisa benar-benar juga. Ada obrolan itu antar supporter, desas-desusnya lah. Makanya kalau misalkan langkah pertama adalah PSSI ini harus dirombak total semuanya. Siapapun orang-orang lama di Exco itu harus dipecatin semua. Di situnya dulu dibenerin. Ketika di situnya dibenerin, diisi sama orang yang benar-benar mencintai bola, bukan orang-orang yang menjadikan PSSI sebagai mobil politik. Itu udah masuk semua. Insya Allah baru kita bisa tuh ngomongin pembinaan pemain muda dari SD. Kan kalau di Jepang sama Uzbek tuh udah dari SD udah ada pembinaan tuh. Ada liga sekolahnya. Iya, ada tuh videonya yang Jepang anak SD-nya dribblenya udah kayak Mitoma. Tok gitu yang dribblenya tuh yang kayak jalan ya. Iya, kayak jalan gitu. Iya. Nah, itu kan maksudnya mereka udah ada pelatihan kayak gitu kan. Jadi diisi sama pemain-pemain emang orang-orang yang tidak peduli sama uang gitu, tidak peduli sama korupsi, bener-bener peduli sama sepak bola Indonesia. Harus diisi sama orang-orang kayak gitu. Berarti sisakan Erick Thohir doang berarti? Ya kayaknya Erick Thohir yang paling baik sih sekarang sih. Sulit siapa gantinya? Maksudnya yang bisa menggantikan Pak Erick itu siapa gitu? Ahok, masa Ahok? Tapi kan ada di Exco juga Bang Arya Sinulinga. Iya. Males bahasnya juga. Halo Bang Arya. Halo Bang Arya. Masih ada. Nggak, tapi memang harus digantikan lah. Maksudnya kalau concern gue adalah PSSI itu harus dirombak total, diisi sama orang-orang yang benar-benar mencintai sepak bola gitu. Emang benar-benar ayo kita majukan sepak bola Indonesia, tidak menjadikan sepak bola sebagai alat politik. Walaupun sebenarnya tidak bisa kita pisahkan sepak bola sama politik. Karena kalau gue pernah ngobrol sama Ferry Irwandi, kalau sepak bola ini dari era Uni Soviet aja udah berpolitik gitu. Maksudnya
kalau kita lihat Netflix dokumenter soal FIFA aja, dari yang Argentina tuh udah politik banget gitu. Iya. Yang udah dekat penjara gitu-gitu ya. kan. Apa ada kayak gitu-gitunya tuh. Jadi kita tuh nggak bisa menjauhkan sepak bola sama politik, itu benar. Tapi karena kita udah punya role model Jepang dan Uzbekistan dan Turki, yang dimana mereka kalau ngerjain sepak bola dengan benar, jadi nih barang gitu, ada buktinya gitu. Mereka diisi sama pemain-pemain, orang-orang yang benar-benar cinta sama ininya, terus berpin 100 tahun jangan diobrak-abrik, bisa ternyata. Berarti kan kita juga bisa sebenarnya gitu. Gua ada role modelnya itu. Jadi itu dulu sih rombak PSSI. Nah, siapa kira-kira yang cocok mengisi posisi-posisi yang sekarang? Nah, kalau itu seandainya yang itu dianguskan. gua sih ex pemain pasti beberapa. Ex pemain. Pasti ada beberapa ex pemain. Tapi kayak rata-rata sekarang ini pemilik klub ya kata-kata ya. Iya, masalah pemilik klub. Pemilik klub kayaknya, wah, pemilik klub itu apalagi pemilik klub ya. Kita ada kasus LIB kemarin-kemarin kan, aduh panjang juga. Tapi memang harus orang yang, kalau pemilik klubnya merasa dia memang bisa membenarkan sepak bola Indonesia, ya nggak ada masalah juga. Cuma kan waktu itu ada yang banyak kasus juga sih. Kayak supporter aja deh yang komentarin gitu ya soal kepemilikan klub ini gitu. Kita udah tahu lah soal PT LIB lah, apalah, banyak lah gitu-gitu. Agak sulit emang kan ini orang dekat semua yang kita ngomong gitu. Tapi ya intinya adalah memang harus siapapun itu, mau pemilik klub, mau siapapun, kalau memang dia punya hati yang tulus untuk membenarkan sepak bola Indonesia, ayo gitu. Karena kita tuh penduduknya banyak gitu. Penduduk kita tuh banyak dan mayoritas pencinta sepak bola. Kita tuh bisa setara dengan Argentina dan Brazil loh, secara kecintaan sama sepak bola gitu. Mereka bisa sukses, mereka bisa, maksudnya Brazil bisa, Argentina bisa, sebenarnya Indonesia tuh juga bisa gitu. Karena kita segitu cintanya, grassroots banget buat sepak bola gitu. Dan kan sudah ada bukti juga kalau orang Indonesia bisa buat sepak bola di luar bagus kan. Ada Como. Ya benar, Como, ada Como. Dan jangan kan nggak usah jauh-jauh. Jepang belajar bikin jilik dari Galatama kan. Dari liganya ya. Iya, makanya ada peribahasa itu yang guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Emang bener gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya bahkan Jepang aja dulu tahun 98 belajar dari Galatama untuk membuat jilik kan. Secara nggak langsung adalah sebenarnya sepak bola kita itu kalau dikelola sama orang yang benar, bisa juara, kita bisa jadi, wah bisa banget gitu. Jepang guru sama kita, kenapa dia sukses sekarang gitu. Oke, ini lagi-lagi berimbang lagi ya. Ya. Tadi kan dibahas soal pembinaan. Ya. Ini nanti ada yang ngomong lagi nanti. Sebenarnya udah ada pembinaan. Iya, udah ada kan. Buktinya kita udah lolos Piala Dunia U17 kan buktinya. Oh iya benar, U17 kita udah sukses. Itu prestasi dong itu. Oh, prestasi jelas. Maksudnya itu prestasi yang bagus banget. Bahkan menurut gua itu udah ada progres. Makanya gue yakin itu kan progres itu sebenarnya ada di era Pak Erick Thohir ini. Sebelum yang tadinya Iwan Bule gitu kan. Ini udah ada Pak Erick Thohir. Nah itu aja Iwan Bule, Edi Rahmayadi aja udah jadi pemerintah. Maksudnya udah gabung pemerintahan lah. Nah si Pak Erick ini menurut gue tetap ada andil. Makanya gue percaya Pak Erick itu tetap nakoda terbaik untuk sepak bola kita. Tapi dengan satu syarat. Kalau Pak Erick pure mau konsen 100%, gue yakin Pak Erick bisa membenahi gitu. Terbukti Piala Dunia yang tadi U17 berhasil gitu-gitu. Cuma kan kita nggak cukup dengan itu. Karena begitu Pak Erick Thohir diganti setelah 5 tahun lagi diganti lagi, ya out lagi, berubah lagi dong gitu. Ya. Itu yang makanya harus ada perombakan PSSI. Artinya harus dibuat kurikulum ya. Dibuat kurikulum yang udah ibaratnya buku resepnya udah kita kunci nih gitu. Kayak boleh diutak-atik ya. Kalau di F1 tuh kayak Ferrari gitu. Lu nggak boleh otak-atik kan, Italian banget kan Ferrari kan. Nggak boleh ada Inggris masuk nih apa, nggak boleh ada yang merusak racikan ini nih gua kunci. Pembalap siapapun mau itu Inggris mau apa, nggak boleh ada otak-atik ini Italian pride banget. Nah, kita butuh orang yang kayak gitu. Mungkin Erick Thohir bisa bikin kurikulum itu, mengunci itu sehingga siapapun ketuanya nggak boleh diganti. Ketika itu diganti, kita tahu pasti supporter. Karena kurikulumnya dibacakan transparan ke kita semua. Tapi bukannya ada Villanesia ya? Mana sekarang? Villanesia-nya mana? Mana? Bertanya mana Villanesia? Ya kan sekarang jadinya Total Football kan pengennya. Iya, maksudnya Villanesia-nya aja hilang kan. Itu aja salah satu contoh yang dimana kita jangankan ngomongin buku resep tadi deh yang harus kita kunci. Filosofi sepak bola kita aja nggak punya. Apa filosofi kita? Kita mau ada Villanesia, udah nggak ada. Pas era ST-nya kita main apa? Pragmatis. Kita bertahan gitu ya. Tadinya build up sama positional play istilahnya gitu, yang nyerang and counter ya. Iya, counter, penguasaan bola. Mau kita ada Villanesia dirubah lagi sama era ST-nya pragmatis. Terus ada Belanda ini ngerubah lagi jadi total football. Kita nggak punya. Sementara kalau kita ngomongin Jerman ada gegenpressing, Inggris punya kick and rush.
Italia punya Catenaccio, punya prinsip, sehingga itu prinsip mereka, buku resep mereka, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya harus ngikutin itu, harus ngikutin map ini apa itu, buku ya. ini ya terserah kalau nanti mau diganti sama Spalletti, Gattuso, tapi setidaknya mereka punya Catenaccio ini, mereka punya khas. Indonesia kita nggak punya itu, kita apa sih, mau Catenaccio kah, mau gegen pressing kah, mau tiki taka kah, mau apa gitu, maksudnya mau positional play Villanesia, mau Harus build up, ditentukan dulu harus ya. ditentukan dulu. Nah itu dulu yang penting kan. Nah, sebenarnya. salah satu yang kita tunggu harus ditentukan adalah pelatih timnas Indonesia yang benar. masih di hold kan sampai sekarang. Masih sebenarnya namanya sudah ada kan, tapi belum dikasih tahu ke kita ya. Iya, belum Iya, lah, iya. belum. Ya. Kalau Udah tahu lo? Belum tahu nama-namanya siapa. Kalau udah tahu saya bocorin aja. Iya, Nggak ada. spill tipis-tipis Nggak lah. ada, nggak. Belum tahu. Nggak, tapi Gila. dari Bang Kemal maunya siapa? Menurut Oke. Bang Kemal yang cocok? Sebenarnya buat gue ada ngelatih timnas? catatan, gue ada 5 nama ya. Wih, Karena boleh ini nih. biar nggak salah aja ya, maksudnya. Boleh, 5 nama boleh nih, boleh. Ada 5 nama sebenarnya. Dan ini sering kali udah diomongin sama netizen juga, sama supporter gitu. Yang pertama adalah, ini gue menghilangkan Frank de Boer ya, karena menurut gue jangan orang Belanda lagi gitu. Oke. Sempat ada Louis van Gaal juga, udah nggak usah gitu. Oke, cocok. Udah tua banget Nggak usah, soalnya. iya udah tua banget. Nah, satu orang tua juga yang menurut gue udah nggak usah lagi dimasukkan dalam jajaran potensi pelatih kita adalah Akira Nishino. Oh, Karena Akira Nishino Jepang ya? tadi pertimbangannya adalah sudah tua, dan sebenarnya sama Thailand tuh dia gagal kan. Iya, gagal. Iya. Sama STI aja ditahan 2-2 gitu. Iya. Ngapain lagi gantiin timnas kita. Habis itu kalah juga kalau nggak salah tuh sama UAE 3-1 sama Iya. Malaysia 1-0. Iya. Jadi Akira Nishino emang berprestasi di 2018 sama Jepang gitu ya. Tapi STI juga berprestasi sama Korea Selatan. Jadi gua rasa Akira Nishino tuh udah harus kita coret lah, Akira Oke. Nishino. Terus habis itu ada nama lagi, ini catatan gue ya, Maurizio Sosa, Persija. Iya. Karena kan Persija tuh di era 2025-2026 ini Oke. masih oke lah gitu. Itu juga satu nama gitu. Terus pelatihnya Dewa United tuh Jan Ode ya. Jan Ode Rickering. Ya, nah itu kalau misalkan masih mau membawa culture Belanda, beliau Jan Ode itu orang Belanda tuh. Dan pelatih nextnya timnas Indonesia emang harus pelatih yang mengerti sepak bola kita, culture Indonesia. Jan Ode itu ngerti culture Belanda, plus juga ngerti sama orang Indonesianya, karena udah jadi pelatih Liga 1. Makanya kalau nyari pelatih nextnya, emang menurut gua nggak usah jauh-jauh ke luar negeri lagi sih, nggak usah Roberto Dari liga Mancini, lokal. ya nggak usah gitu. Cukup liga lokal aja, tapi yang sudah mengerti pemain Indonesia sehingga dia bisa scouting yang bagus, plus sebenarnya sudah bisa sudah tahu budaya di luar juga gitu. Oke, ini menarik ya. Ya. Gua potong Berarti dulu. pelatih Iya, nggak Persib dong, cocok tuh. Iya Ya, benar, sebenarnya salah itu satu ya? salah satunya, makanya bisa ditarik nggak tuh sama timnas si Bojan itu. Bentar, gua potong. Boleh, Kalau boleh. misalnya dari pelatih lokal, Ya. bukan pelatih lokal ya, pelatih Pelatih liga Liga lokal, 1. liga lokal Super League. Nanti muncul Simon McManamy jilid kedua gimana? Iya sebenarnya ada isu kayak gitu lagi kan. Iya kan? Cuma makanya sebenarnya nama-nama yang gua sebut ini tuh nama-nama yang oke juga. Kalau walaupun Simon juga juara ya waktu itu, Juara pelatih sama terbaik kan, Bayangkara. pelatih Iya, terbaik kan. 2017. Iya, jadi memang itu juga sih sulit ya. Kadang-kadang pelatih kita tuh gampang disetir. Tapi gue percaya Erick Thohir. Emang iya, Erick pelatih Thohir kita gampang disetir. Emang gak usah diomongin. Kalau pelatih yang kemarin emang disetir apa enggak sih? Patrick Kluivert, Iya. tanya aja pas Natal dia datang itu. Kebetulan bentar lagi Natal ya, kebetulan ya. Iya, bentar lagi. Tapi yang nyetir siapa kan? Nggak tahu ya. Ketua PSSI-nya kan Pak. Ya nggak tahu ya kalau itu kan nggak tahu gue. Kalau kita nggak tahu. kalau nggak tahu. Sintayong disetir nggak Sintayong? Oh, ya kan dia dipecat ya. Nggak, tapi intinya adalah nama-nama Berarti nggak ini bisa disetir. nggak tahu kalau gue ya. Tapi memang pelatih-pelatih yang Liga 1 yang tadi gue sebut ya, Maurizio Sosa, terus habis itu Bojan Hodak, termasuk Jan Ode Rickering ya. Rickering. Sama ada satu nama lagi namanya Bernardo Tavares. Bernardo PSM Tavares ya? ini PSM. waktu itu sebenarnya beliau yang paling cocok ya, karena dia ngebawa PSSM tanpa pemain PSM. bintang yang gimana-gimana, Yes. tapi juara liga itu sejarah juga kan di 2021 ya. Sama PSM Makassar. Iya, sama PSM Makassar. Dan tipe mainnya itu sebenarnya yang menurut gua paling cocok sama timnas Indonesia, yaitu adalah Bernardo Tavares itu pragmatis kan. Oh, Ya, Maksudnya bertahan Portugal gitu. ya? Iya, Portugal pragmatis dan orangnya juga cukup disiplin, tegas. Sepak bola Indonesia itu menurut gua udah kita nggak usah main open play, positional play, nggak usah terlalu build up gimana. Total Kita cukup football gitu. ya nggak usah sebenarnya, karena tidak, apalagi total football sulit banget buat timnas yang baru ngumpul. Total football kan lu harus yang akrab satu sama lain, bukan pemain yang baru 3 hari datang, baru 4 hari, nggak bisa gitu.
pragmatis itu yang paling aman untuk sepak bola kita, yaitu udah bertahan aja, adaptif seperti Ancelotti, Kita harus Mourinho. datangkan Jose Mourinho berarti. Iya, Mourinho tapi udah ngelatih itu kan, udah apa? Benfica. Iya, Benfica kan. Ancelotti udah di situ. Tapi pragmatis itu yang menurut gua paling cocok sama sepak bola kita sekarang. Berarti Sintayong dong berarti. Iya, cuma kan udah nggak dicoret namanya. Udah dicoret ya. Tapi Udah, walaupun kalau gitu Kemal berharap nggak STI balik lagi? sebenarnya kalau dibilang berharap sih, berharap mah tetap ada karena Sintayong ini kan racikan Sintayong sebenarnya. Iya. Dia yang tahu kapasitas pemainnya kayak gimana kan. Jadi gue tetap berharap Sintayong. Cuma kan katanya udah dicoret. Nah, itu kita kan nggak tahu kenapa dicoret kan. Nah, itu aja mungkin kita nggak tahu. nggak bisa di. Nah, Iya, tadi masalahnya kan ya. dia bilang kita lupakanlah masa lalu. Ada Iya. apa nih? Padahal Iya. kan sebenarnya tim racikan Sintayong gitu. Berarti Kan tadi 4 nama ya, Mauricio Sousa, Iya, Mauricio Sousa, Bernardo Tavares, Bojan ya, Bojan Bojan, Persib sama Jan Oda Rikering. Bojan Hodak bagus menurut Bang Kemal. Bagus kan dia back to back Persib. Menurut gue itu sesuatu yang sulit juga di liga kita ya. Back to back 2023 2024 itu prestasi yang membanggakan. Walaupun sempat terseok-seok Persib di awal musim ini gitu. Tapi udah balik lagi, gacor lagi. Gacor lagi. Dan hebatnya Bojan maksudnya dia bisa meracik pemain yang Persib Bandung yang mega bintang ini gitu loh. Iya, dia bisa mengalahkan ego-ego Iya, mereka. dia bisa mengalahkan ego mereka. Nah, kan itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk pelatih timnas kan, mengalahkan ego pemain-pemain ini supaya bisa main rapi, main teratur. Berhasil dia, walaupun awal-awal terseok-seok, ya nggak ada masalah. Ya, tapi berhasil gitu. Pemain-pemain bintang loh ini Persib ini. Nah, itu kan sudah modal dasar untuk ngelatih timnas sebenarnya. Satu nama lagi? Gue belum kebayang sih. Tadi gue sempat 5 kepikiran Roberto Mancini sebenarnya. Oh, Mancini. Kalau Iya, sih Mancini. nyaranin Jose Mourinho sebenarnya. Iya, maksudnya Mancini masih Uzbek kan mengganti pelatih dia si siapa namanya? Timur Kapadze dengan Cannavaro kan. Iya, Karena Uzbek di Piala Dunia mau main pragmatis. Yang dimana Itali banget gitu. Maksudnya ya bukan Itali banget sih, tapi intinya mau main pragmatis lah. Makanya meng-hire Fabio Cannavaro. Oke. Nah, berarti secara nggak langsung pelatih Italia ini kan punya akademi yang bagus lah gitu. Terbukti Montella ngelatih Turki. Terus habis itu ada banyak lah udah pelatih Ancelotti. Spalletti udah di-cut tapi kan. Tapi maksudnya Gattuso. Terus habis itu Spalletti ngelatih di mana sih? Juventus sekarang. Oh, pantesan Juventus ya. Tapi Bangkit loh. Zaman dia itu yang Tapi Bangkit loh Juventus. Oh iya betul. Maaf Juventus. Soalnya gua Milanisti mau apa lu? Juventus mau apa lu? Gua Milan mau apa lu? Lancang banget mulutnya. Iya. Enggak, tapi memang gua sempat kepikiran Mancini karena dia nganggur dan pernah ngelatih Arab. Berarti Tapi kan gagal di Arab Saudi kan, sama Sintayong ditahan seri. Ditahan. Cuma kan setidaknya mungkin Mancini baru belajar banget di situ. Maksudnya baru belajar vibes-nya sepak bola Asia lah gitu. Tapi sekarang gua rasa Mancini tadi sempat Mancini, cuma sekali lagi kayaknya nggak bisa Mancini juga karena kita tuh butuh pelatih yang memang sudah mengerti liga kita. Mancini tuh kegagalannya mungkin tidak mengerti sepak bola Arab dan Asia gitu. Dan itu pengalaman pertama beliau kan gitu. Malah kalau Simone Inzaghi kan Simone Inzaghi sudah Arab tuh. Iya. Kalau dia pensiun atau Pioli tuh, Pioli boleh, kan di Arab boleh. juga. Pioli habis dipecat kan Pioli. Ya iya maksudnya kan dia tapi sudah pernah ada di Asia lah dalam tanda kutip. Udah merasakan atmosfer Udah Asia merasakan ya. atmosfer, dia udah tahu oh nih Arab tuh begini ya, kurang lebih Indonesia kan sama-sama, apalagi kan kita umroh maksudnya ada hubungannya kali ya. Nah, Pioli Kukiran sama-sama bisa bermain. Iya. ya, dan gue curiga juga Simone Inzaghi jangan-jangan pengen jadi pelatih Asia makanya dia ke Arab dulu ya. Iya, Maksudnya iya. Simone Inzaghi kan bukan pelatih yang jelek gitu. Bagus sih Mourinho. Total football juga kan Iya. Simone Inzaghi. Lebih ke defense sih dia. Ya Dia defense kan dan total football kan. Iya. Kayak Bastoninya lari kemana, tiba-tiba Acerbi ada di mana. Ya, Dia itu yang maksud keren. Total football lah, hitungannya juga tetap. Tapi versi Italia, versi Inter Milan. Ngomong Inter Milan lagi kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah butuh yang paham banget sama Liga Indonesia berarti kan. Ya paham Liga Indonesia, ya, setidaknya tahu soal Sepak bola ASEAN dan Indonesia. Asia lah gitu. Maksudnya dia punya pengalaman, itu yang paling penting. Karena sepak bola Asia, kita nggak bisa pungkiri Asia, Eropa, Afrika, semua kan beda. Beda Gaya culture. bermain, culture manusianya. Nah itu kan butuh pelatih-pelatih yang memang sudah pernah ada di Asia minimal. Ya, kelebihannya lagi bisa ASEAN, itu kelebihan lagi lah. Ya harus paham juga sepak bola Indonesia. Iya, Di mana makanya. sekarang Liga Indonesia ada aturan 11 pemain asing. Bang Kemal ngelihatnya gimana nih? Aturan apa? Liga Indonesia? Iya, 11 pemain asing. Nggak ada masalah sih selama itu. Gue tuh pernah, jadi ini Panji yang ngasih tahu, dan Panji ini dapat dari Tom Panji Lembong, Panji Pragiwaksono, Oke. yang baru kena kasus. Panji Pragiwaksono. Terus habis itu beliau ini dikasih tahu sama Tom Lembong. Intinya gue lupa ingat sih, soalnya saking banyak ke podcast ya, jadi gue lupa. Lupa. Intinya ada Tom Lembong tuh bilang bahwa
apa ya? Apa adalah takdir gitu? Gue lupa, ntar gue cek dulu ya supaya gue nggak salah ya. Jadi nasib adalah takdir kalau nggak salah ya. Ini nggak ada sinyal lagi gue. Intinya adalah bentar ya. Gak apa-apa kan bisa di-cut editor. Gak apa-apa, aman. Gue cari dulu biar nggak salah nih. Maksudnya biar ini bagus nih soal kata-katanya. Berarti Bang Kemal ini nggak masalah kalau Liga 1 tuh bukan Liga 1, Super League ya? Iya, Super League ada 11. Emang kalau kalian berdua bermasalah dengan itu? Kalau pendapat kalian berdua deh. Satu-satu. Kalau aku sih kurangin lah. Kurangin. Alasannya kenapa mengurangi itu? Jadi nggak ada kesempatan buat itu. Buat pemain lokal ya. Nih kata-katanya Panji dari Tom Lembong ya. Budaya adalah takdir. Itu kenapa sepak bola kita tuh nggak maju-maju. Karena budaya pemain timnas lokal kita beda sama pemain diaspora atau pemain asing. Nah, budaya adalah takdir. Jadi intinya adalah kita tuh sebelumnya tidak pernah memimpikan bisa tembus Piala Dunia kan. Nggak pernah ada mimpi itu sama sekali. Kita selalu fokusnya AFF, Piala Asia paling tinggi lah gitu. Kita nggak pernah kepikiran sama sekali ternyata kesempatan tembus Piala Dunia itu ada. Dan ironinya adalah kesempatan itu muncul ketika pemain diaspora ini pada datang kan. Berarti ada budaya yang dirubah. Mungkin pemain diaspora ini ngerasa bahwa kok lu jam 2 masih main Mobile Legends sih gitu. Harusnya kan tidur. Kok lu jam 2 masih makan mie instan, harusnya kan sudah enggak. Kok lu subuh belum bangun sih gitu. Harusnya kan udah lari pagi gitu. Nah, itu tuh kebudayaan yang kita even kemarin gua interview salah satu legendnya One Pride MMA. Dia bilang adalah dia jago juara di Indonesia dan hidupnya tuh hancur banget, Bang Suwardi namanya. Harusnya dibilang dia ngerokok, dia begadang gitu-gitu. Tapi dia bisa juara terus di Indonesia. Karena memang kalau di Indonesia ya udah segitu-segitu aja kapasitasnya gitu. Bukannya gue merendahkan ininya, tapi itu udah nyata fakta nyata bahwa pemain kita tuh kedisiplinannya kurang. Gitu, disiplinnya kurang. Nah, ketika pemain diaspora ini datang, mungkin ada shock factor yang kayak kok gini sih kebudayaannya gitu. Even Nyoman Paul, tau Nyoman Paul kan penyanyi kan? Kan dia di Swedia tuh main bola kan. Sekarang dia sempat mau masuk Liga 1 lagi tuh, sempat ditawarin. Itu aja dia pas latihan di sini main di Liga 1 dia ada ngerasa bahwa segitu besarnya perbedaan kebudayaan, culture-nya, kedisiplinannya pemain Indonesia liga lokal dengan liga luar gitu. Dan itu nyata banget kenyataan gitu. Makanya pemain asing datang ke Indonesia yang kita harapkan adalah ngebawa sesuatu yang positif itu, kebiasaan yang positif bahwa lu harus bersaing sama kita. Kita disiplinnya beda sama lu pemain lokal nih. Kita disiplin banget. Kalau lu mau ngejar level kita, ya lu disiplinnya harus kayak kita. Harus mirip. Berarti secara nggak langsung dia ngebawa sesuatu yang positif untuk pemain lokal supaya ngejar levelnya pemain-pemain asing ini. Kedisiplinannya kita terutama. Transfer ilmu ya. Transfer ilmu. Nanti ketika transfer ilmu itu sudah akhirnya keluar lagi nama-nama berprestasi kayak Beckham, Yakob Sayuri, Yance, Egy Maulana, Marcelino. Baru nanti pemain-pemain ini menelurkan lagi ke junior-junior yang lokal juga. Dulu gue dulu kayak lu hidupnya. Abang-abangan ini ya, abang-abangan. Maksudnya kayak ngasih tahu. Dulu gue gak disiplin kayak lu, tidur jam 11, masih nongkrong, kadang-kadang clubbing misalkan gitu ya, party. Mungkin gue main Instagram berlebihan, follow cewek-cewek misalkan gitu misalkan. Siapa sih itu yang follow? Ya siapa sih yang follow cewek sih? Siapa sih yang DM cewek? Ya tapi intinya adalah kedisiplinan itu mungkin dia bisa menelurkan ke adik-adik yang lokal juga karena diajarin sama pemain asing ini. Itu kan harapan kita. Makanya 11 pemain asing itu supaya ngebawa budaya adalah takdir itu. Gitu. Kalau dari gue sih setuju sama itu ya. Supaya merubah kebiasaan yang buruk gitu. Iya, maksudnya kan kebiasaan buruk itu kan kita ada berita-beritanya juga kan kemarin kan soal tidak disiplinan pemain senior sehingga yang tadinya berprestasi jadi turun, yang tadinya di U19, U17 bagus banget kok di senior menurun semenjak tahu duit, semenjak iklan ya kan. Siapa itu? Iklan sosis biasanya. Siapa lah itu dia? Yang jelas bukan. Biasanya kalau udah iklan sosis kan langsung turun. Iya, maksudnya kan? Iya kan gitu. Nah itu mah udah supporter udah sama-sama tahu lah gitu. Ya itu gua kalau apapun demi kebaikan sepak bola Indonesia gua oke gitu. Karena gua kan ngefans sudah dari lama gitu. Intinya seperti itu. Dan salah satu klub yang dekat banget dengan Bang Kemal adalah Borneo FC, Kalimantan Timur ya? Iya benar, Samarinda. Ya. Pride nih. Persisam Putra dari Pusam, namanya dulu Pusam Putra Samarinda, berubah jadi Persisam Putra Samarinda. Terus habis itu pas Persisam gue pindah Jakarta, masuk IKJ. Nah gue udah nggak ngikutin Liga 1 lagi tuh. Sempat berubah-berubah. Soal Bali United tuh aja gue nggak ngikutin tuh, Bali United. Terus sampai akhirnya sekarang jadi Borneo FC lah gitu. Tapi gimana sekarang ngelihat Borneo FC sempurna banget nih di Super League? 9 kemenangan beruntun ya? Iya. 9 ya?
si siapa pelatihnya itu dari pelatih Persita kan. Sebenarnya kan gue nggak ngikutin, jadi kalau misalkan ada salah-salah ini ya. Borneo FC ini sebenarnya tren ini sudah pernah dilakukan di tahun 2023, 2024 di mana juara reguler tapi belangsak di Championship kan. Yang juara Persib ujung-ujungnya. Persib dan dikalahin sama Madura United. Nah, PR-nya waktu itu Borneo FC adalah memang jaga konsistensi. Padahal di regular season dia itu cuma kalah 1 kali sebelum habis itu kalah 4 kali beruntun sama Kalau nggak salah Arema, Persib, Madura, sama Dewa United tuh kalah 4 kali tuh. Nah, sebenarnya sudah pernah melakukan tren yang sama. Dan kelebihannya Borneo FC ini, gue nggak tahu kenapa tim scoutingnya itu bagus banget. Jadi pemain asing yang tadinya grade-nya tuh cuma B aja, biasa aja. Bahkan kayak si bukan Coutinho, siapa sih sekarang strikernya tuh? Vinicius. Vinicius itu tadinya sempat latihan sama Persib itu. Di 2020, 2021 apa pernah latihan sama satu lagi pemain asingnya Persib namanya siapa gue lupa. Yang keterima satu pemain itu. Jadi si apa Coutinho ya apa itu. Benerin aja guys siapa antara Coutinho. Ada kan dua penyerang baru kan. Yeah. Coutinho sama si Vinicius itu. Sekarang diambil sama Borneo FC malah gacor. Satunya 4 gol, satunya 3 gol. Artinya apa? Tim scouting dan tim kepelatihannya si siapa Borneo ini bagus untuk merubah pemain asing yang tadi grade-nya cuma B jadi bersinar banget gitu. Makanya di 2023 sebenarnya mereka sudah melakukan hal yang sama, cuma sayangnya di 2024 dia finish di posisi 5. Makanya dipecat semua tuh kan. Semua pemain asingnya dibuang semua. Bukan dibuang sih bahasanya. Udah dibubarin dulu lah gitu. Ya itulah kayak PSSI kan emang segitu dulu baru drobak. Oh iya, gitu. Dibubarin dulu PSSI-nya. Iya, baru. Iya. Ini kenapa jadi ada percobaan revolusi sih? Iya, Pak. Ada tiba-tiba mau ada ini ya, kudeta. Enggak bercanda lah itu. Tapi intinya adalah gitu. Nah, si pemain-pemain sekarang ini ada Douglas Coutinho, Vinicius sama Join Felipe Villa tuh yang paling gacor kan. Villa. Yang udah 2 gol 4 assist kalau nggak salah, 5 assist gitu. Nah, dari situ tuh permainan ini plus pelatih dari Persita Tangerang ini kan tadinya kan finish di 11 sama Persita. Pokoknya nggak bagus-bagus amat lah. Yeah. Tapi di tangannya Borneo FC jadi bagus kan. Yang Borneo FC tuh entah kenapa itu. Manajemennya bagus. Manajemennya bagus. Pak Nabil ya, Nabil Hussein. Ya, Nabil Hussein. Respect Pak Nabil Hussein. Respect. Mantap memang keren ya, Nabil Hussein keren. Iya, makanya gue putra asli Samarinda kan, makanya setiap kali ke podcast selalu, kalau dulu ada podcast Banjarmasin gitu pakai bahasa Banjar, gue selalu bilang Pak Nabil respect, mohon diundang Pak Nabil, selalu gitu. Tapi lu bisa bahasa Banjar nggak lo? Bisa bahasa Banjar, hatam. Ya kan besar di sana. Fabio Lefundes pelatihnya. Lefundes ya dari Persita Tangerang, ya benar. Nah itu kan Madura. Iya, itu Persita Tangerang kan, ya udah gitu. Ya itu sih kalau Borneo FC mah karena tren ini udah pernah dilakukan, cuma ya PR-nya konsistensi aja sih sebenarnya. Dan kayaknya bakal bersaing ketat dengan Persib Bandung sampai akhir musim masih sama Persib kan peringkat 4 sekarang kan masih kan. Iya. Peringkat sekarang siapa aja sih? 1-2-nya. Oh nih, Borneo, Malut ya, Maluku Utara. Terus habis itu Persija masih sama Persib kan. Nah, iya masih dari 4 nama ini masih itu aja sih kayaknya akan bersaing ya. Enggak tahu Dewa United masih 10 nih. Dewa United masih agak kurang begitu baik. Iya, 13 masih di 13 tuh gitu. Jadi masih itulah. Anggap ya Borneo FC. Kalau di klub Liga 1 nih selain Borneo yang menurut Bang Kemal oke saat ini siapa? Persib masih oke, termasuk. Itu Malut juga, gue nggak terlalu mantau sih, tapi kan katanya lagi bagus-bagusnya juga ya Malut ya. Tapi Malut dulu. Ini Maluku ini bukan karena gubernurnya yang Sherly Coanda kan makanya bagus kan? Kalau sama dia jadi politik kalau sama dia. Bukan ya? Untuk ini kayaknya bukan. Bukan ya? Jangan begitu. Ini netizen bisa bisa kasih apa namanya? Kasih Enggak, Maluku bagus karena pemainnya oke. Oh, bukan karena gubernurnya Sherly Coanda. Ya, mungkin juga ada pengaruhnya, tapi kalau pemain lagi gacor-gacor karena ada itu. Yakob Sayuri kan. Yakob Sayuri. Ini kenapa harus gue yang sapuin sih nih? Iya, harus begitu. Malut tuh gacor Malut United. Terus masih Persija juga. Gue 4 besar ini gue ngerasa baru, apalagi tadi kita ngomongin pelatihnya Persija juga kan, yang dimana siapa si Sousa itu kan itu juga bagus gitu. Makanya itu kan salah satu keinginan gue juga dia melatih timnas kita kan. Nama di list gue tuh pelatih Persib, pelatih Persija,
tadi si pelatih Dewa United sebenarnya sama Bernardo Tavares iya, itu. mantan PSM. Ya itu, nama itu. Bahkan gue tidak memasukkan nama pelatihnya Borneo FC karena memang secara prestasi sebenarnya nggak oke-oke banget di beberapa musim terakhir. Masih gitu. belum terbukti lah ya. Belum terbukti. Di sini aja tiba-tiba gacor nih musim ini. Itu juga gue kaget itu dia gacor gitu. Nah, ini Persib Bandung selain di Super League ini mungkin agak cepat ya. Di Asia nih gimana melihatnya Bang Kemal? Karena udah berapa tahun kita di Asia tuh jelek banget hasilnya. Akhirnya Persib muncul nih. Harusnya Persib ini bisa sih. Maksudnya kan dia udah menang berapa kali tuh? Persib tuh Udah by the time kita syuting ini udah 3 game. Pas kita syuting ini kan sebenarnya baru menang lawan Selangor kan, Iya. 2-0. Wah itu kan keren banget tuh. Makanya maksudnya mental juara back to back itu dibawa ke Asia itu sesuatu yang positif ya. Plus sekarang pemainnya lebih gacor lagi kan. Pemainnya kan sekarang. Ada Tom. Ya Allah itu pemain. Eliano Reinders. Ada Eliano ya. Ini pemain mega bintang lah maksud gua. Wah, gua ngeliat skuadnya Persib Bandung tuh mewahnya nggak karu-karuan gitu. Jadi harapan kita emang di Piala Asia besar dan potensi itu ada dengan Bojan tadi pelatih Kroasia ini, terus habis itu dengan pemain yang sudah kompak sebelumnya ditambah pemain mega bintang yang mulai sudah kompak, itu kan sesuatu yang positif. Berarti si Pak Bojan karena orang Indonesia. Kang Bojan. Kang Bojan ini berarti berhasil meracik pemain mega bintang ini gitu. Makanya yang tadi gue bilang ketika di Asia Persib Bandung berkibar, itulah keputusan Erick Thohir harusnya untuk ngambil Kang Bojan ini menjadi pelatih timnas. Udah itu udah paling benar udah itu. Statement ya. Udah iya itu udah paling benar. Kang Bojan ya. Iya makanya mungkin di hold tuh karena nunggu hasil Asia ini dulu kualitasnya. Mungkin kan dia bilang masih di hold sampai sekarang. Mungkin. Nah, iya mungkin aja nunggu Bojan ini mungkin Kang Bojan ini. Gue sih respect kalau Kang Bojan jadi pelatih kita. Kalau Kang Bojan Hodak respect ya. Kalau Ruben Amorim respect nggak nih di MU nih? Respect lah, gila. Amorim mah. Nah kita kan memang butuh pelatih yang kayak Amorim. Yang tidak mau merubah resepnya dia. Gue maunya begini aja. Pokoknya terserah pemainnya siapa. Pokoknya gue 3 back apa pokoknya gitu terus. Pokoknya formasinya nggak mau dirubah-rubah. Nah harusnya kan pelatih kayak gitu kan. Punya filosofi sendiri yang tidak bisa dirubah. Luis Milla punya filosofi itu. STY punya filosofi itu yang dia tidak bisa merubah formasi dia. Pokoknya saklek di situ aja. Dengan 4-2-3-1 kalau nggak salah Luis Milla. Terus habis itu dengan 3 backnya ini. Bahkan 5 kadang-kadang 5 back kan. Main pragmatis soalnya kan. Punya Patrick Kluivert juga punya filosofi dong. Tidak punya. orang babak pertama 4-2-3-1 terus babak kedua jadi 4-4-2. Ya kan ganti taktik boleh dong, ganti formasi. Boleh, tapi mohon maaf bukan Xabi Alonso, Bos. Mohon maaf, Bos. Kalau Xabi Alonso gue percaya, Bos. Kalau Patrick Kluivert mohon maaf nih gitu. Jangan asal ganti-ganti aja. Kok lu bisa rubah-rubah lagi pemain timnas mah jangan banyak perubahan kalau timnas tuh udah harus punya formasi langganan ini udah kita kunci. Baru pemain yang kita cari, yang kita scouting untuk mengisi timnas sesuai dengan formasi kita. Misalkan kita 4-2-3-1, udah kita kunci. Ya kita cari 4 back ini siapa, yang paling bagus di klub mana, yang kita panggil nih mengisi itu. Bukan tiba-tiba, ini gacor. Oh gacor ya? Oh tapi dia main 3 back. Oh yuk kita timnas kita ganti 3 back. Masa begitu timnas? Aneh banget. Kalau klub mah nggak apa-apa. Real Madrid memang butuh menyesuaikan pemainnya lagi ada siapa, ada Trent Alexander-Arnold, ada siapa, boleh menyesuaikan. Klub bebas gitu. Kalau timnas mah nggak bisa. Kayak benci banget nih sama Kluivert nih. Bukan cuma gua. Semua supporter semua benci sama dia gitu. Karena dia yang menggagalkan kita lolos Piala Dunia, gila. Kan yang milih kan bukan yang ya siapapun yang memilih itu. Yang pilih dia. Ya Pak Erick juga lah, lagi kan. Makanya ada Pak Erick Thohir out juga lah gitu. Tapi kita masih dukung ya Erick Thohir ya. masih lah. Gue masih ngasih kesempatan untuk Pak Erick. Maksudnya, tapi kalau nanti setelah pemecatan Patrick Kluivert ini penggantiannya juga blunder, itu baru kita bisa yang lain ya. Out bisa. Tapi kalau ini masih ngasih kesempatan. Balik ke MU. Nih, okay. MU kan udah mulai bangkit nih, tapi ketahan lagi nih sama Nottingham Forest. Ya by the time kita syuting ya kan ketahan lagi. Ini pertanda MU bakal tsunami trofi atau balik ke setelan pabrik nih? MU itu sulit banget ya kalau tsunami trofi itu sebenarnya bukan dari fans MU kan, itu dari fans luar tuh bikin kata-kata tsunami trofi. Tapi intinya adalah perubahan positif itu adalah di era Amorim ini gitu. MU itu menyadarkan gua bahwa transfer pemain itu kalau bener ternyata bisa ngasih efek yang segitu signifikan. Dan itu terjadi juga di Borneo FC ya. Okay. Itu terjadi juga di Arsenal juga. Itu terjadi juga di Liverpool, tapi trennya tren negatif ya kalau Liverpool ya. Bahwa transfer pemain ini ternyata bisa segitu ngerubah tim ini dalam waktu cepat gitu. Terbukti Borneo FC waktu cepat berhasil.
Itu salah satu contoh. Persib Bandung sempat adaptif di awal tapi akhirnya berhasil juga. Ketemu formulanya lah Kang Bojan ini. Terus habis itu kita ngomongin Milan. Milan berhasil dengan mendatangkan Rabiot, ternyata berubah gitu. Terus habis itu Luka Modric, ternyata kedatangan Luka Modric segitu impactfulnya untuk tim. Luka Modric itu selama main sama Milan, ratingnya tuh nggak pernah turun dari 4, berapa gitu. Yang lain tuh 3, even Leao aja masih ada 3, berapa. Walaupun Leao tetap gacor. Rabiot tuh 4, terus gitu. Terus siapa namanya? Estupinan ya. Estupinan yang dari Brighton kan. Estupinan juga itu gacor terus. Terus Samuel Ricci sekarang karena Rabiot lagi cedera menggantikan gitu. Nah kedatangan Modric ternyata bisa begitu ngerubah signifikan AC Milan gitu. Terus habis itu Mbemo dan Cunha ternyata ngasih segitu impactnya. Gua selalu bilang di podcast bola gua bahwa tidak ada transfer terbaik menurut gua selain Mbemo dan Cunha ke Manchester United untuk musim ini. Itu gua udah nobatkan itu transfer terbaik di semua liga ya, di all competition maksudnya. Untuk ada Madrid, ada Milan di situ. Ya Luka Modric karena Milanis ini lu mah ini aja. Tapi Luka Modric segitu ngasih impactful loh untuk AC Milan gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri dia tuh memang udah jenderal lapangan tengah, rating yang nggak pernah jelek dan segitu bagusnya main untuk anak muda ini gitu. Jadi gua nggak bisa pungkiri Luka Modric emang segitu bagusnya. Tapi tunggu dulu, kenapa ini Milan suka menampung pemain-pemain yang afkiran? Yang tua-tua ini ya? Iya. Karena gue juga gak ngerti kok bisa sama Inter kita begitu, aneh juga. Soalnya aku punya ini ya, misal kayak dulu Ronaldinho afkiran diambil, Beckham afkiran diambil, Ronaldo juga. Ada Ronaldo afkiran, Nazario, R9. Nah itu siapa? Prancis ya, Allah kok gue lupa namanya, Prancis striker. Oliver Giroud, Ibrahimovic, Scudetto yang tua-tua. Tapi kenapa begitu ya? Lu sebagai fans Milan. Karena sebenarnya Milan itu emang kadang-kadang kita tuh sejauh ini selalu punya sosok yang dituakan, yang dimana sosok ini kita bisa anggap legend lah gitu. Entah Baresinya dulu, entah Maldininya, selalu ada sosok yang dituakan yang bisa memimpin tim. Ketika Ibrahimovic datang dan beliau sudah tua banget masih disuruh main sama Milan, tapi kita Scudetto kan, yang dimana kita tuh kadang-kadang butuh pemain yang benar-benar dituakan dan punya segitu impactfulnya auranya gitu. Maksudnya kayak kalau di MU tuh era-era Roy Keane gitu-gitu, orang-orang yang bisa galak gitu, bisa di respect sama pemain muda gitu. Dan itu yang gua pernah bahas juga, MU itu sebenarnya kekurangan sosok itu. Pemain-pemain yang dituakan yang legend. Sekarang akhirnya ada Casemiro, tapi Casemiro kayaknya bodo amat juga ya sama. Nggak ada tuh ngeplak kepala Bruno Fernandes, kayaknya nggak ada. Nah tapi Luka Modric ini sosok yang bagus untuk menakodai atau memimpin tim muda-muda ini gitu loh. Karena juga Ballon d'Or, terus ya udah juara berapa kali sama Real Madrid. Sosok yang bagus lah. Makanya Milan ini suka datangin pemain tua untuk naikin moral pemain muda. Oh, untuk naikin moral, bukan karena cuma sanggup beli itu. Iya, kalau ya nggak juga sih, kita mah duitnya banyak kok Milan mah. Lagi banyak duit loh. Kita pernah ada satu musim beli 11 pemain, 11 semua ada tuh. Sampai ada yang dari Liverpool, Borriello apa siapa ya? Gue lupa namanya. Lord siapa ya? Borini. Iya. Sampai ada Borini. Itu kurang apa ini? Duit lu banyak tapi lu gitu. Nggak, soalnya gini, Borini kan sebelumnya di AS Roma kan sebelumnya. Iya, tapi maksud gue itu kan jabatannya Lord gitu. Sampai ada lah gitu. Kita tuh ada kita tuh pernah punya pemain, wah gila-gila tuh kayak Paketa kita beli apa. Ada tapi tuh. Di West Ham dong. Di West Ham tapi kan maksudnya kita pernah ada di momen dimana kita beli 11 pemain, 11-11-nya. Iya, sama di Arsenal juga pernah begitu kan? Iya, Lord Bettner. Itu juga juga. Lord juga. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya aneh banget gitu. Kalau kita dibilang duit mah kita ada gitu. Ada ya, cuma kan ya? si manajemen kita ini sekarang nih yang megang ini itu kan memang terkenal pelit. Emang dia tuh kikir ya. Iya, kikir lah gitu. Dia kan punya tim juga tuh, tim baseball apa lupa gua. Pokoknya emang terkenal pelit lah. Karena mindsetnya dia bola itu bisnis, dia jadi bisnis aja gitu. Dia cuma AC Milan tuh sekarang tuh cuma kayak
ya pemain-pemain yang out of nowhere tapi berprestasi, yuk kita ambil gitu-gitu. Nanti kita telurin, kita jual kayak Reinders ke City. Udah jadi kayak gitu AC Milan itu sekarang. Jadi tim yang begitu. Feeder. Bukan klub bertuah lagi ya. Jadi jadi kayak Udinese gitu yang menelurkan pemain muda berkualitas terus dijual-jualin lagi. Atalanta kan juga gitu. Udah Tapi kayak Atalanta Arsenal udah zaman ini. Iya, makanya Atalanta malah yang lebih gacor sekarang, punya lapangan sendiri. Terakhir dari gue ya, terakhir lu juga terakhir dari gue. Ya. Kalau Allegri gimana nih? Allegri kan balik lagi nih. Ya, Massimiliano sebenarnya Allegri. Jujur aja gue lagi ngambek nonton Milan. Gue lagi nggak nonton. Ya karena Allegri balik itu. Menurut gue itu keputusan paling aneh. Maksudnya jelas-jelas Allegri itu gagal dipecat Juventus gitu. Cuma beliau yang bisa 0 shot on target tapi menang 1-0. Black Magic. Cuma dia doang gitu. Tapi memang gue mengecewakan bahwa gue kecewa kenapa Allegri lagi yang ditunjuk. Allegri itu udah gagal, udah dipecat sama Juventus. Fansnya Juventus aja udah maki-maki Allegri gitu. Udah mengutuk, bukan maki-maki lagi, mengutuk Allegri. Karena kehancuran Juventus tuh ada di tangan Allegri tuh. Makanya tuh tiba-tiba kok diambil Milan. Gue di situ kayak fans Milan ngambek, nggak mau nonton ini aja, nggak mau nonton Milan selama liga ini aja gitu, selama musim ini. Tapi kan lagi bagus kan Milan bersama Allegri kan. Iya, tapi tetap nggak gue tonton. Ya terserah kalau dia Scudetto udah terserah ada. Tapi ya gue tetap ngerasa bahwa itu keputusan paling aneh sih Allegri sih. Itu keputusan paling aneh. Di luar ternyata ini lagi bagus, cuma ini baru awal musim. Kita juga ngomongin Borneo FC juga baru awal musim kan. Kalau awal musim semuanya bisa kita bantah. City aja kalau awal musim terseok-seok bisa juara gitu kan. Jadi nggak ada Arsenal nih, nggak usah jauh-jauh deh Arsenal nggak usah jauh-jauh deh. Nanti lihat tuh Februari tuh Arsenal tuh. Dia selalu juara paruh musim. Iya, juara paruh musim gacor. Walaupun kalau kata fans Arsenal sekarang beda sama Arsenal musim sebelumnya. Salah satunya ini yang ngomong. Iya, maksudnya pelapisnya. Loh, Arsenal itu sekarang Arteta tuh bisa kayak Saliba lagi pilek diganti loh Saliba. Si Gyökeres nyeri otot yang udah kita pakai dong bisa hilang diganti loh Gyökeres. Saking pedenya sama kedalaman skuadnya gitu. Belum Zubimendi-nya, belum. Wah, pokoknya keren banget deh nih Arsenal sekarang. Dulu ada pemain siapa backnya baru pengganti Saliba, namanya siapa gue lupa lagi. Mosquera. Kan udah ada nih pemain-pemain itu gitu. Makanya menurut gue kalau awal musim kita nggak bisa jadi patokan. Borneo FC aja terseok akhir musim kan. Ya. Akhirnya harusnya bisa juara, nggak jadi juara. Arsenal terseok juga akhir-akhir. Nggak usah Liverpool, Steven Gerrard jatuh akhir-akhir kan. City gacornya terakhir-terakhir. Jadi makanya apalagi City sekarang dengan Haaland, wah itu kan, gua nggak bisa pungkiri itu lagi gila sih itu. Terus habis itu dia bisa menemukan lagi Nico Gonzalez. Pastinya Pep Guardiola kan memang ahli menemukan pemain nomor 6 kan. Rodri, Ballon d'Or sama dia, Busquets, Kimmich di Bayern Munchen. Makanya kita nggak bisa kalau sekarang kita ngomongin AC Milan lagi gacor ya awal musim aja. Gitu. Kalau pertanyaan dari aku ini kan orang Indonesia mengelola klub di luar ada yang berhasil lah. Ada Como, ada Dender. Ya. Kamu berharap nggak kedua Taipan ini berkontribusi di sepak bola Indonesia? Maksudnya berkontribusi ini dalam apa? Misalnya bantu Pak Erik lah. Kan tadi pada banyak exco-nya itu harus ini nih. Ya, sedangkan kita udah punya misalnya Como nih kan bagus nih sana, Dender juga bagus di Belgia. Iya, bagus. Nah, kira-kira menurutmu boleh nggak mereka itu atau ada nggak harapanmu yang klub-klub bagus ini bisa berkiprah di Indonesia? Harapan itu ada, cuma masalah kita tahu banget lah Indonesia ini, sistemnya itu kan kotor ya, dan itu tuh udah fakta ya. Siapapun yang udah masuk ke sistem kita Indonesia yang tadinya orang benar jadi orang jahat aja. Jadi orang yang tadinya gacor tiba-tiba entah kenapa pas masuk ke kita jadi jelek aja gitu. Entah kenapa gitu. Jadi kutukannya itu terus ada gitu. Karena memang kita tuh diisi sama orang-orang yang ambisius, bisnis gitu-gitu. Orang-orang yang tidak peduli sama bidangnya tapi peduli sama ego masing-masing. Selama orang-orang seperti ini ada, mau yang orang Como sama orang yang Denders tadi Belgia ya, itu membantu kita, itu nggak akan jadi gimana-gimana juga. Makanya gue tetap stay aja mereka di sana. Udah stay aja. Maksudnya itu biar membuktikan bahwa orang kita kalau tidak ada intervensi dari orang-orang jahat di Indonesia ini bisa sukses kok. Ternyata kita punya potensi yang bagus kok mengelola tim gitu. Nah, itu tuh adalah tamparan keras untuk federasi, tamparan keras untuk sepak bola kita bahwa berarti ada yang salah sama sepak bola kita. Kalau orang Indonesia itu berprestasi di Italia dan di Belgia ini gitu. Kalau gue pribadi, gue pengen mereka ada andil, tapi jangan sekarang. Jangan ketika federasi kita masih bermasalah seperti ini, jangan pemerintahan kita masih bermasalah seperti ini. Bayangin kita tuh
untuk korupsi peringkat berapa ya di seluruh dunia? Peringkat 2 apa peringkat berapa ya? Maksudnya sampai segitunya peringkatnya ASEAN gitu. Ada gue catatannya. Ini kita bacain aja biar malu lu seluruh orang Indonesia. Apa maksudnya bukan seluruh Indonesia, pemerintah kita. Gue ada catatannya nih. Kita tuh apa aja di ASEAN nih dan di Asia dan di seluruh dunia keburukan kita. Supaya orang yang Komo dan orang yang Belgia ini jangan bantu kita deh, jangan deh. Udah lu stay di sana nih ya. Jadi gini ya rasanya hidup di negara yang punya banyak prestasi di ASEAN. Ini bukan gue ya, ini media. Juara 1 pengangguran tertinggi di ASEAN. Anjir. 7,28 juta orang. Juara 1 IQ terendah. Tapi turun ya, pengangguran turun ya? Iya, pengangguran turun katanya. Oh, dari mantap BPS. Oh, kirain dari lapangan padel. Menambah lapangan pekerjaan. Terus habis itu juara 1 IQ terendah di ASEAN, rata-rata 93,2. Ini ASEAN doang nih. Juara 1 BBM terkotor di ASEAN. BBM terkotor. Tapi kan memang kan harus dicampur dengan etanol kan katanya. Iya, ada beberapa yang itu. Tapi kan kadarnya nggak sebanyak kita. Nggak dicariin Bahlil nanti ya. Respect, Respect, Pak Pak. Bahlil, respect. Halo Pak Balil. Iya tuh, juara 1 internet mahal, juara 1 kemiskinan tertinggi di ASEAN tuh. Jadi maksudnya selama kita masih juara ini, orang yang di Italia dan di Belgia ini udah nggak usah lu stay di sana. Didengarin ya Pak Hartono dan Pak Sihar. Iya, Pak Sihar ya namanya ya, Pak Iya, Sihar. Pak Sihar. Pak Kan Sihar, kalau- Pak Hartono. Udah Bapak berprestasi di luar negeri aja biar ngasih tamparan keras untuk kita sepak bola Indonesia, federasinya terutama. Artinya kita menunggu Bapak Erick Thohir untuk Beresin dulu beresin ini. ya. Ya, beresin dulu aja. Beresin dulu yang menurut Pak Erick ini memang benalu-benalu di federasi harus diberesin dulu sama Pak Erick. Ada sih kapasitas itu Pak Erick. Kalau emang Pak Erick itu tidak punya ambisi di 2029 itu satu. Dan peduli sama sepak bola kita. Kan sekali lagi ini opini gua. Ya. Opini gua kan. Ya, gua sih berharapnya nggak ada ambisi apa-apa untuk 2029 ya, Pak. Semoga ya, karena harapan supporter adalah Bapak peduli. Karena saya yakin ilmunya Pak Erick Thohir, kemampuan Pak Erick Thohir itu dibutuhkan untuk sepak bola kita. Udah itu fakta, gitu kalau dari. Jadi kita semua mendukung Bapak Erick Thohir. Iya, kita Ya, dukung. untuk sekarang. Untuk Kalau nanti sekarang. blunder yang pemilihan pelatih Iya. lagi, baru kita boleh Erick Thohir Nah, out, boleh nanti tuh. dipilih pelatih Yang yang aneh-aneh lagi. aneh-aneh kan. Kalau aneh-aneh lagi berarti kita undang Bang Kemal lagi. Ada part 2-nya nih berarti nih. Siap ya Bang Bentar Kemal? dulu, ini episode aman nggak? Itu dulu aja. Episode ini jangan gue diserang nih. Tapi ini buat netizen dan sebelum udahan ya netizen. Apa yang gue omongin ini opini gue dan tadi beberapa konspirasi itu pure dari desas-desus saja. Kebenarannya mungkin tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau memang gue ada salah-salah kata ke siapapun tuh pihak Pak Erick, pihak PSSI atau apa, ya gue kalau PSSI gue tidak mau minta maaf ya. Itu bodo amat kalau PSSI terserah lu. Tapi buat supporter bola kalau ada kata-kata gue yang salah, apapun itu buat tim kalian ya gue mohon maaf aja lah gitu. Itu Oke. aja sih. Kalau PSSI nggak usah lah, nggak usah ada apa-apa. Gue bingung cara nyelamatinnya gimana ya. Ayo, Ini bip aja lu, bip editingnya aja. ribet nih. Udah langsung tutup aja daripada makin bocor nih. Iya, siap. Ini udah nggak disikat tipis lagi nih. Iya, Oke, benar. sobat ini adalah penutup episode dari part 1 dengan Bang Kemal. Karena nanti bakal ada part 2-nya nih. Kita tunggu di episode berikutnya. Sampai Iya. jumpa. Terima kasih.